Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, dan selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, pagi, yes. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita semua masih diberkati oleh Tuhan dengan keadaan yang sehat. Di dalam masa pandemi ini, yang paling utama adalah kesehatan. Sebelum kita mulai acara 10 hari berdoa pada pagi hari ini, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita akan masuk pada lagu pembukaan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Sion halaman 165, Tabur Waktu Pagi. Kita sama-sama bernyanyi. Ya. Tabur waktu pagi, biji kebenaran, tabur waktu siang dan waktu petang, menanti datangnya waktu penyebitan, kita bawa berkas dengan berkira, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Taburkanlah biji waktu terang atau gelap, jangan takut mendung atau angin keras. Kerja dan usaha akan berakhir kelak, kita bawa berkas dengan berkira, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan, meski dalam duka setan menentang. Sesudah tangisan datang kesukaan, kita bawa berkas dengan berkira, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Sebagai doa pembuka akan dipimpin oleh Miss Santi. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas semua kasih setiamu. Pada pagi ini Tuhan, kami bisa berkumpul secara online untuk beribadah kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, buka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Eko. Kiranya melalui firman ini bisa membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan, berselah dengan kami sepanjang satu hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Eko Darmanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat tahun baru, semangat baru. Selamat pagi juga untuk para orang tua di mana saya berada dan juga para guru, rekan-rekan sekerja kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya di tahun yang baru ini. Baik, anak-anak sekalian, pekan doa hari pertama hari ini mengambil judul pemberian Yesus yang paling berharga.
pemberian Yesus yang paling berharga. Coba perhatikan. Sepanjang tahun 2020 ini yang lalu, kita sudah menerima pemberian Tuhan atau anugerah atau karunia dari Tuhan yang tak terhingga banyaknya. Ya. Nah, apakah yang kalian rasakan? Pemberian Yesus yang paling berharga bagimu di tahun 2020. Coba renungkan. Apa yang telah kau terima yang terbaik pemberian Tuhan? Apakah itu kesehatan? Atau mungkin kamu dapat hadiah HP baru, baju baru, atau hal-hal yang lain yang di luar kebiasaan, sehingga itu menjadi suatu kenangan yang baik. Ya, itulah pemberian yang harus kita rasakan. Nah, coba pikirkan, sudahkah engkau bersyukur dengan pemberian-pemberian yang telah diterima itu? Dalam bentuk apa dan bagaimana kalian bersyukur? Ya, ini. Coba ini kau pikirkan bagaimana ya saya bersyukur kepada Tuhan itu. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke renungan kita. Ya. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, di sana ada satu cerita dari Tuhan Yesus ya, tentang bagaimana seorang meminta bantuan kepada tetangganya. Ya, diceritakan satu malam satu keluarga ini ada tamu. Wah, tidak punya suguhan apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya, orang di sana tidak makan nasi, tapi roti. Roti sepotong pun tidak punya. Dia tidak punya apa-apa. Lalu pergi ke tetangga. Ketuk pintu malam-malam, dia utarakan ini, tetangga harusnya sudah tidur. Ini ada mengganggu saja ini. Ya, tapi oleh karena belas kasihan, ya udahlah dikasih. Ya, pinjaman roti untuk menjamu temannya. Nah, sekarang kalau orang di dunia yang jahat pun minta roti, dikasih roti, ya, tidak mungkin dikasih batu, apalagi Bapa kita yang di surga. Kalau kita minta sesuatu, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya. Jadi ayat ini kita di ayat yang ke-13 dari Lukas 11. Apa katakan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, bahkan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Jadi pemberian yang paling berharga, pemberian yang sangat berharga buat kita sebenarnya adalah pemberian tentang Roh Kudus. Bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan materi, bukan kedudukan, bukan prestasi, bukan. Tetapi Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itu bisa memimpin kamu untuk sukses. Bisa memimpin kamu menjadi anak yang baik. Jadi Roh Kuduslah yang terpenting yang kita butuhkan dalam hidup. Yesus menekankan bahwa kebutuhan kita yang terutama ialah memiliki Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 33 di sana dikatakan mintalah, carilah, ya, ketoklah. Nah, perhatikan kata-kata kerja yang ada di dalam ayat yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13 ini. Coba perhatikan, nanti dihitung di Alkitabmu ya, berapa kalikah kata minta? Dan berapa kalikah kata mengetuk di dalam perikop itu? Ya, kamu perhatikan. Jadi kata meminta terakhir dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggrisnya juga sama, itu dalam bentuk continuous present tense. Ya. Artinya present continuous tense itu keadaan sekarang tapi terus menerus. Jadi kalau meminta di dalam ayat yang ke-13 itu, ya, kata meminta di situ terus menerus. Kalau diterjemahkan kepada setiap orang yang meminta terus menerus kepadanya. Jadi minta itu jangan bosan-bosan, terus menerus. Kita minta, pagi minta terus. Terutama Roh Kudus tadi ya. Jadi permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau permintaanmu itu bisa membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, Tuhan tidak akan kasih gitu ya. Jadi Roh Kudus selalu menuntun kepada yang positif, kepada yang baik. Ya. Jadi di sini artinya Yesus tahu
agar kita tidak kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup ini, maka kita harus terus-menerus meminta banyak berkat dari Roh Kudus. Jadi mintanya bukannya sekali, terus-menerus ya, sampai kalian diubahkan menjadi orang-orang yang mempunyai hidup seperti yang diperintahkan Tuhan, membuahkan buah, yaitu buah roh. Ya. Baik, yang berikutnya, mintalah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Ada nasihat dari seorang penulis yang terkenal lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu Ellen G. White. Di dalam bukunya yang berjudul Perumpamaan Tuhan Yesus, atau bahasa Inggrisnya Christ Object Lesson. Ya, halaman 100, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya halaman 145. Dikatakan demikian. Yesus menyuruh kita untuk meminta. Tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Ya, doa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima hal-hal yang dimintanya. Ya. Oleh karena itu kita melakukan pekan doa atau minggu sembahyang, ya, week of prayer, ya. Ini tiap hari. Kita harus berdoa terus, meminta terus setiap hari. Jangan bosan mengikuti pekan doa ini. Kalau kalian kepingin dipenuhi dengan Roh Kudus, kalian harus ikuti acara demi acara ini. Baik, ya. Jadi Allah sanggup melimpahkan. Coba baca 2 Timotius 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, itulah berkat limpah. Berkat limpah bukan berarti banyak uang, banyak limpah, banyak makanan, bukan. Banyak pakaian, banyak, bukan. Kelimpahan di sini adalah kalau kalian mempunyai Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita harapkan, Tuhan akan menuntun dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kita merasa tenang, damai, merasa kecukupan. Ya, cukup Tuhan, kasih-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami selama tahun 2020. Sekarang kami akan menginjak tahun 2021 ini, kiranya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, mintalah sesuatu, cita-citamu boleh minta suatu cita-cita tercapai, tetapi yang terutama adalah Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kamu untuk meraih cita-cita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kalian dari sekarang sampai selamanya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Eko Darmanto. Siapa yang merasa terberkati pagi hari ini? Oke, Kinar. Siapa lagi nih? Ovel, Marcel, Dio, Kak Gerfield. Oke, siapa ini? Oke, yang bawah nggak kelihatan. Oke, semua anak-anak terberkati ya. Oke, nah untuk selanjutnya adalah doa syafaat. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Miss Santi. Ada yang minta didoakan? Ada yang ingin didoakan? Semuanya sehat ya? Oke, sehat. Oke. Ada yang ingin didoakan? Anak-anak? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, tetap akan dipimpin oleh Miss Santi. Kita sama-sama berdoa ya. Baiklah, kita akan berdoa. Kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dan kerajaan surga, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas semua kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau juga bisa menuntun kami untuk kami dapat beribadah melalui online pada pagi ini dengan lancar tanpa kurangan suatu pun Tuhan.
Pada pagi ini Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Eko. Kiranya melalui firman ini bisa membuka hati pikiran kami dan menjadikan firman ini pedoman bagi hidup kami sepanjang satu hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di sini kami berdoa khusus untuk pembangunan sekolah ini, kiranya Engkau berkati pembangunan gedung sekolah ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Engkau cukupkan segala kekurangannya sehingga semuanya bisa cepat untuk terrealisasi sebuah bangunan yang layak untuk belajar mengajar kelak di kemudian hari. Dan kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang kurang sehat, khususnya guru kami, Pak Yusuf dan Pak Awang, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau tengok mereka satu persatu, Engkau jamah mereka sehingga mereka bisa lekas sembuh, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas sedia kala dan bersukacita Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk berdoa khusus untuk korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya, kiranya Engkau tabahkan hati dari keluarga mereka sehingga mereka bisa untuk menerima semuanya dan Engkau berikan mereka berkat dan sukacita Tuhan. Kami juga di sini berdoa Tuhan untuk kami masing-masing di sini, anak-anak-Mu di sini, kiranya Engkau selalu sertai kami, Engkau berikanlah kami kepintaran dari surga, Engkau berikanlah kami roh kerajinan, supaya kami, anak-anak-Mu di sini, rajin untuk belajar, dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang lebih baik lagi kemudian hari Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua murid kami, kiranya Engkau selalu berkati dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga mereka bisa menghasilkan atau bersukacita atas semuanya Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan satu hari ini Tuhan, bersama dengan kami sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, dan apa yang kami pikirkan itu sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih atas semuanya Tuhan, ampuni kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama menutup perbaktian 10 hari berdoa kita pada pagi hari ini dengan membuka lagu Sion kita, sama-sama bernyanyi halaman 159. Mari kita kerja bagi Tuhan. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala yang Tuhan sudah pesan, kerjakan dan berkenan. Kerja baginya dengan bergemar, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan diri-Nya. Kerja baginya dengan bergemar, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Selamatlah jiwamu oleh Yesus dari dosa dan sengsaranya. Kerja baginya dengan bergemar, kerja dalam kebun anggurnya. Sebagai doa penutup akan dipimpin oleh Miss Rinda. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti kegiatan hari berdoa kami pada hari ini. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Eko, biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati sepanjang aktivitas kami satu hari ini dalam proses belajar mengajar kami, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, akal budi yang datangnya dari surga, sehingga mereka dapat menjadi anak yang sukses di kemudian harinya Tuhan. Beserta dengan kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan di atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Besok setelah berdoa, terus tapi mulai hari ini. Baik, sebagai pengumuman, KBM sudah dimulai hari ini ya. Semuanya tetap fun ya. Tetap sehat, jaga selalu kesehatan, protokol kesehatan selalu dipatuhi. Dan besok, Miss Memnita minta anak-anak tetap aktif dalam mengikuti kegiatan 10 hari berdoa. Selamat belajar, tetap fun, Tuhan memberkati. Terima kasih ya, teman-teman.